Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Ada sahabat kita yang bertanya, bolehkah memberi nama anak kesayangannya yang baru saja lahir dengan nama Arsh? Yang kita tahu bersama, Arsh merupakan makhluk Allah yang agung. Maka sungguh momen di mana kelahiran sang anak ini adalah momen-momen yang dinanti oleh orang tua, dimanapun itu. Mengapa ini momen yang dinanti? Ini momen yang istimewa. Di sana ada sesuatu yang mendebarkan. Di sana ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ada kekhawatiran namun besar akan harapan. Dan tidak sedikit orang tua yang saat menunggu kelahiran sang anak tersebut sudah dengan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada yang mempersiapkan kereta bayi, ada yang mempersiapkan popok untuk bayi. Bahkan ada ketika mempersiapkan pakaian, di sana dengan berbagai macam warna dan berbagai macam model. Sebagai antisipasi kelahirannya lelaki ataupun wanita. Laki-laki ataupun perempuan. Ini menarik sekali. Karena memang secara fitrah kelahiran anak atau anak kecil itu sendiri adalah sesuatu yang kita sebagai manusia memang memiliki kecenderungan terhadapnya. Tetapi di antara hal lainnya yang sering pula dipersiapkan dan sering pula disepelekan adalah pemberian nama. Banyak di antara saudara-saudara kita ketika memberikan nama bagi anak hanya terfokus pada ejaannya yang bagus, namanya yang enak, namanya yang cakep, dan lain sebagainya. Maka ini sesuatu yang perlu kita luruskan bersama. Ada orang yang mungkin namanya baik secara pelafalan, namanya baik secara penyebutan, tetapi secara makna ini merupakan nama yang buruk, bahkan nama yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sebagai contoh, ketika ada orang tua yang dia melahirkan anaknya, anak yang sangat dinanti-nanti. Qadarullah, atas izin Allah melahirkan anak kembar. Saking luar biasanya maka ia mengambil nama dari Al-Quran. Ia cari lafal-lafal dalam Al-Quran yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Maka kemudian dipilihlah sang anak yang satu diberi nama Khairul Bariyah dan yang satu diberi nama Syarrul Bariyah. Allah, ini sebuah musibah. Kita tahu bersama ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, bahwa orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan orang-orang musyrik, mereka itu letaknya di neraka selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Mungkin terdengar bagus, tapi maknanya seburuk-buruk makhluk. Di sisi yang lain, ketika ia memberikan anaknya Khairul Bariyah, ini arti yang baik. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihati, orang-orang yang ia beriman dan juga beramal saleh, maka mereka itu Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk yang tentu saja berujung pada surga. Dari sini kita bisa tahu bahwa nama sang anak bukanlah perkara sepele. Nama untuk buah hati bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan begitu saja. Ketika tadi ada yang bertanya tentang pemberian nama dengan nama Arsh. Ini salah satu makhluk Allah yang agung. Kita harus dudukkan dulu perkaranya. Kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana para ulama menyusun dan menjelaskan mana nama-nama yang terpuji dan mana nama-nama yang tercela. Kita mulai dahulu dengan nama-nama yang tercela, nama-nama yang buruk. Para ulama memberikan beberapa klasifikasi dalam hal ini, tapi setidaknya ada 4 klasifikasi besar. Yang pertama, memberikan nama dengan nama yang menjadi kekhususan Allah Jalla Jalaluhu, yakni seperti nama Al-Khaliq, Sang Pencipta, atau nama Ar-Rahman, yang Maha Penyayang,
atau nama Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, atau nama Al-Ahad yang maha esa. Ini adalah nama-nama yang menjadi kekhususan dari nama-nama Allah, dan ini sesuatu yang terlarang. Yang kedua, nama yang di sana menyiratkan tentang penghambaan tetapi bukan penghambaan kepada Allah adalah fal-abdu. Abdu maknanya adalah hamba. Tapi disandingkan bukan dengan nama Allah. Seperti Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Atau seperti Abdul Maghrib. Abdul Masyrik. Ini hamba sisi barat. Hamba sisi timur. Kita tahu bahwasanya Allah memang menguasai sisi barat, sisi timur. Tapi penamaan Maghrib dan juga Masyrik ini merupakan nama yang tercela karena tidak menjadi nama di antara nama-nama Allah yang husna. Berikutnya yang ketiga, yakni nama dari taghut. Berhala-berhala yang ada ataupun orang-orang fasik, orang-orang kafir dan nama-nama yang memiliki arti buruk. Seperti apa di sini? Seperti menamakan dengan Fir'aun atau menamakan dengan orang yang telah masyhur kisahnya dengan kisah yang buruk, Qarun misalkan. Atau di sana ada nama yang menjadi sesembahan para jahiliyah di zaman dahulu, Latta, Uzza, dan lain sebagainya. Ini pun salah. Atau orang-orang yang terkenal dengan kekafirannya di zaman sekarang. Seperti dinamakan dengan Paus. Seperti dinamakan dengan nama-nama yang buruk lainnya, Saibaba, Siddhartha Gautama, dan lain sebagainya. Ini nama-nama yang tercela, nama-nama yang buruk. Dan berikutnya yang terakhir, yang keempat, yakni yang di sana menyiratkan sebuah kedustaan atau sesuatu yang berlebih-lebihan. Niatnya baik, tapi berlebih-lebihan. Seperti nama Arhamar Rahimin. Atau Sultanus Salatin, atau di sana nama yang terdapat dalam nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, Inna akhna'a ismin rajulun tusamma malikul amlak. Di antara nama yang buruk adalah ketika seseorang disebut dengan sebuah nama Malikul Amlak. Rajanya raja. Penguasanya penguasa. Dan kita tahu, raja dari segala raja, penguasa dari segala penguasa adalah Allah Jalla Jalaluh. Dan berikutnya, tentang nama-nama yang terpuji, nama-nama yang baik. Di sana pun juga ada pembahasannya yang telah disusun oleh para ulama. Ada banyak sekali klasifikasi yang ada, tapi setidaknya ada 5 klasifikasi besar yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, nama yang ada nasnya. Nama yang di sana ada lafalnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini ketika Nabi SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jal, Abdullah wa Abdurrahman. Sejatinya, nama yang paling dicintai oleh Rabb kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang pertama. Yang kedua, di sana nama yang menyiratkan tentang penghambaan kepada Allah. Ada lafal abdu, lalu disandarkan dengan asma'ul husna. Seperti Abdurrahman, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq. Ini boleh. Kalau tadi yang tercela adalah dengan meniadakan abdu, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, dan lain sebagainya. Ini tercela. Tetapi ketika di sana ada penghambaan, menyebutkan abdu, Abdullah, Abdurrahman. Di bawah itu ada Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, Abdul Matin, Abdul Ghani, dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, di sana adalah nama para nabi dan rasul. Seperti memberikan nama putra kita Muhammad. Seperti memberikan nama kita Sulaiman. Memberikan nama bagi anak-anak kita Musa, Ibrahim, Nuh, dan lain sebagainya. Ini merupakan nama-nama yang terpuji, nama-nama yang baik.
Dan berikutnya yang keempat, ini nama orang-orang saleh. Baik itu nama para sahabat, nama tabi'in, ataupun nama para ulama. Dan ini sangat luar biasa sekali. Banyak di antara kita yang tidak terfikir untuk memberikan nama dengan nama-nama ini karena minimnya pengetahuan keislaman mereka. Karena minimnya pembelajaran sirah. Karena minimnya pembelajaran mempelajari bagaimana kitab para ulama. Sehingga mereka tidak kenal dengan sebutan para ulama. Ketika disebutkan padanya nama seorang alim ulama, Hasan al-Basri. Siapa itu Hasan al-Basri? Karena memang jauh dari majelis ilmu. Karena memang tidak pernah mendalami bagaimana kita para ulama. Maka nama sahabat, nama tabi'in, nama orang-orang soleh, ini merupakan nama-nama yang baik. Dan yang kelima, di antara nama-nama yang terpuji adalah nama-nama yang memiliki arti baik. Baik itu dari makhluk Allah, ataupun nama-nama yang memang artinya baik. Seperti ketika memang memiliki arti baik, Maulana, Mustafa, dan lain sebagainya. Maka seperti ini tidak ada masalah. Atau nama dari makhluk-makhluk Allah, seperti awan, pelangi, nama sifat, bijak, dan lain sebagainya. Ini boleh. Dan termasuk juga nama yang ditanyakan oleh saudara penanya, yakni Arsh. Ini insya Allah nama yang baik, bukan nama yang tercela, karena di sana tidak termasuk dalam klasifikasi dari nama-nama yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.